Berdirinya sendiri sekitar tahun 2008 Hortimat itu. Dulu masih toko kecil gitu yang di sebelah sana, nanti di bagian Agrosabay dulu itu cuma toko saja dan langsung ke kebun. Itu dulu nggak ada turnya, nggak ada restorannya, nggak ada, jadi cuma toko buah sama toko bibit itu. Terus mulai berkembang sekitar kalau nggak salah tahun 2011 kalau nggak salah ya, itu sudah mulai ada kayak turnya sudah ada, terus dipisah antara toko bibit buah dan toko buah atau sayur seperti itu. Nah, tentunya banyak tenaga SDM yang diperlukan, sepertinya kayak petani gitulah. Nah, dalam pemberian penyuluhan kepada petaninya itu ada khusus atau kelompok tani atau gimana, Mas? kalau kita sebenarnya ada kerjasama dengan kelompok tani, Ada kerjasama? jelas ada, karena Pak Budi atau pemilik Hortimat ini memang hobinya, minatnya itu memang di tani. Beliau juga salah satu founder dari Yayasan Obertani, Yayasan Perkumpulan Petani seperti itu. Nah, kalau di sini kami lebih sebenarnya nggak ada yang ininya sih, nggak ada trainingnya khusus untuk yang bagian yang di kebun. Kalau kami nyebutnya kapetan, karyawan perawat tanaman seperti itu. Nah, di kapetan ini jam kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang saja. Jadi karena memang dirasa paling efektif itu cuma jam 6 sampai jam 12. Nah, untuk SDM-nya sendiri kami ambil yang dekat-dekat sini dulu. Jadi kita memberdayakan tenaga lokal dulu. Nah, itu karena di sini juga karena masih banyak petaninya, jadi memang sebenarnya kita tidak ada proses seleksi untuk yang masuk itu harus sudah ada standarnya seperti ini, tidak ada. Tapi karena ilmu itu bisa dipelajari di mana saja, jadi kira-kira kalau memang dari awalnya sudah bertani, ya kali kampas terima seperti itu. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan tadi seperti apa, Mas? Kalau strategi pemasaran untuk ya lapangannya berbeda-beda ya. Yeah. Kan kami tadi saya sudah jelaskan ada beberapa. Nah, kalau yang bagian agroestate atau bagian kebun itu karena khusus produksi, dia tidak boleh langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, kalau yang lain misalnya agrostore ini kita juga ada kerjasama sama toko luar. Jadi mitra luar kami, kalau di Salatiga itu ada Niki Baru, kalau di Semarang itu ada Delael. Nah, kami juga promosikan ke pelanggan setia kami, apakah mau dikirim ke rumah atau tidak. Jadi kita juga kirim rutin setiap Rabu sama hari Jumat. Terus itu, kan ini terus untuk penanganan resiko seperti kan jual buah segar, sayur segar kan harus selalu segar yang dilayangkan ke konsumen. Sedangkan kan pasti setiap hari ada limbah yang dihasilkan. Nah, itu penanganannya gimana? Kalau limbah yang dihasilkan kami kerjasama sama DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau sampah-sampah organik, kami kebanyakan sampahnya sampah organik. Soalnya ya dari buah, dari sayur kan ya pasti food waste lah gampangannya, sampah-sampah seperti itu. Nah, kalau biasanya di sampah-sampah buah seperti itu buat makanan maggot, belatung. Jadi kan itu juga untuk belatung sendiri juga dibuat makanan untuk makanan burung, makanan ayam kan seperti itu. Jadi kita bisa buang sampah ke bagian DLH, ke bagian pembuangan akhir. Nanti di sana dipilah juga seperti itu untuk penanganan sampah seperti itu. Kami juga tidak pernah membakar sampah juga. Jadi sampah-sampah organik seperti yang di kebun kan ya ada ranting, ada daun, ada macam-macam lah. Itu tidak dibuang serta-merta langsung dibakar situ, tidak bisa. Jadi memang kita busukkan, tetapi untuk
buat kompos juga ada, jadi memang masih terkendali. Jenis tanamannya di sini ada apa aja, Mas? Kalau di jenisnya banyak banget ya. Tapi kalau memang di sini sekitar 80% itu tanaman tahunan atau tanaman keras. Jadi dia cuma setahun panen sekali 2 kali. 80%. Iya, sekitar 80%-an. Ada durian, ada kiwi, kiwi nggak ada. Durian ada, jambu, serikaya, jeruk, mangga, itu ada macam-macam lah di sini. Tanaman lokal semua. Yang nggak lokal juga ada lumayan banyak juga. Kayak serikaya kan bukan lokal ya, serikaya yang new varietas ada, yang atemoya ada, yang dari Thailand juga ada. Terus buah durian itu juga banyak, yang lokal sih banyak, cuman yang non lokal kayak musangking itu ada, montong ada. Bahkan musangking aja kalau di tempat kami 100 kilonya 250.000. Itu termasuk kulitnya. Dan kalau mau pesan biasanya inden. Jadi memang salah satu produk unggulan kami gitu. Kira-kira dalam sehari yang datang ke sini berapa, Mas? Maksudnya pengunjung Kalau betul. setiap harinya, kalau yang sekarang sih mungkin di bawah 20 ya. Kalau yang seharian Senin sampai Jumat. Tapi kalau di weekend kita sampai 300, 400, 500 itu bisa. Tanaman kayak gini ya, Mas. Ini tuh bahan untuk menanamnya kayak pupuk kayak gitu. Organik semua atau? Oh, kalau kami nggak sampai organik yang full organik ya. Soalnya memang karena sekarang itu kalau kita mau bikin sesuatu yang organik, pure organik ya, itu susah. Terus habis itu lisensinya juga lumayan berat di waktu pengukurannya juga ini berat, penilaiannya juga berat. Yang kedua ngurusnya juga berat. Nah kalau kami untuk bagian sayur terutama itu kami meminimalkan untuk penggunaan pestisida. Jadi kalau langsung pupuknya juga kita tetap pakai pupuk kimia juga tetap kita pakai. Terus kalau tanaman tahunan kita nggak mungkin nggak pakai pupuk kimia karena sangat susah gitu ya. Apalagi kalau sekarang musimnya sangat tidak bisa harusnya sudah panas tetapi masih hujan. Harusnya waktunya hujan malah kering banget gitu. Nah itu salah satu yang berdampak juga itu. Pernah gagal panen nggak, Mas? Pernah, kalau gagal panen pasti pernah. Semua itu pasti ada gagalnya gitu. Iya. Kalau kami itu juga ada. Jadi kemarin misalnya melon kami waktu batch ke berapa ya, ke 3 atau ke 4 saya agak lupa, itu kena angin. Padahal tinggal seminggu lagi panen. Terus yang dari sini kelihatan itu ada greenhouse yang deket tandon oranye. Oh, okay. Itu bawahnya yang kiri itu iya. ada gedung itu. Iya. Itu greenhouse melon sampai ambruk. Padahal tinggal bentar lagi panen. Ya mau nggak mau ya harus dipanen lebih awal. Yang bisa diselamatkan, tapi yang nggak bisa ya wis. Kalau gagal panennya sekarang rata-rata gara-gara cuaca. Kalau hama sih enggak ya, cuman kalau cuaca sangat ngefek.